Ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan saya Jun Hamdani dan saya Ismayudi dalam acara atau dalam kita pas bahas tentang prodi bisnis digital Universitas Ria. Oke, sebelum kita masuk ke topik acara, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang sejarah Universitas Ria terlebih dahulu. Universitas Ria dahulu bernama dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing pada tahun 9 September 1999 dengan 3 program studi yaitu D3 Bahasa Inggris, S1 Bahasa Inggris, dan S1 Bahasa Jepang. Lalu pada tanggal 6 September 2023, tepatnya tahun lalu, STBA berganti nama menjadi Universitas Ria dengan menambah prodi humaniora dan desain. Di dalamnya terdapat prodi bahasa Inggris, D3 dan S1 bahasa Jepang, dan S1 desain komunikasi visual. Di samping itu ada juga Fakultas Sains dan Bisnis. Di dalamnya itu terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Sistem Informasi, dan S1 Informatika. Oke, kalau bisa dibilang sekarang STBA telah berganti nama menjadi Universitas Ria dengan namanya program UKT terbaru yang amat terjangkau. Diharapkan teman-teman semua bisa bergabung kepada Universitas Ria. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Jun Hamdani dari Prodi Bisnis Digital. Di samping saya adalah narasumber kita Pak Iswayudi. Pak Iswayudi merupakan salah satu dosen di Universitas Ria program bisnis digital. Sedikit berbicara dengan Pak Iswayudi. Pak Iswayudi itu adalah finance controller di Par Partnership Ltd dari tahun 2014 sampai 2023. Dosen akuntansi di Universitas Terbuka, dosen bisnis digital di Universitas Ria, dan sekarang masih menjabat sebagai tax consultant di PT Par Indonesia. Kita sambut dulu Pak Iswayudi. Terima kasih Pak Ilham. Ya, sebelum kita mulai, saya coba akan memberikan sedikit terkait pengalaman saya di dunia industri, khususnya di perusahaan partnership. Jadi kita itu terkait dengan prodi bisnis digital itu sebenarnya hampir secara keseluruhan di perusahaan kita itu menggunakannya keilmuan tersebut. Contohnya apa? Kita di perusahaan partnership, nah itu kita ada media yang digunakan untuk advertising itu dia menggunakan media digital. Contohnya apa? Jadi dalam pemasaran kita biasanya menggunakan sistem website yang terkoneksi dengan sistem etiket. Karena kita bekerja sama dengan Jetstar dan juga kita bekerja sama dengan Garuda juga dan Indonesia. Jadi di saat ada seorang klien yang dia mempunyai barang atau produk, biasanya dia meminta bantuan ke kita untuk melakukan penayangan terkait produknya, untuk memperkenalkan produknya, memperkenalkan suatu kelebihan apa yang dimiliki produknya melalui media-media yang kita miliki. Yang tadi terkait di website dari etiket, ataupun ada juga kita bekerja sama juga di Disney Fox, yaitu adalah media televisi, dan juga ada di sport. Jadi pentingnya dalam ilmu bisnis digital itu perlu banyak orang atau mahasiswa yang lulusan dari prodi bisnis digital untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah di perusahaan-perusahaan. Selain itu juga ada divisi terkait keuangan atau finance. Jadi kita sekarang ini untuk keuangan di perusahaan itu hampir keseluruhan menggunakan sistem digital seperti sistem informasi akuntansi. Biasanya di perusahaan ada Mayo, Qled, ataupun juga ada QuickBooks. Jadi hampir keseluruhan itu menggunakan sistem digital. Dan hampir seluruh divisi, tidak hanya finance, marketing, bahkan di HR pun juga ada juga terkait HRA itu juga bisa menggunakan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya di perusahaan tersebut bisa dipantau melalui KMS. Jadi kalau bisa dibilang ya Pak Is ya, zaman sekarang ini berarti sudah digitalisasi ya Pak Is. Betul. Hampir semua prospek
prospek kedepannya itu dipegang oleh digitalisasi ya. Berarti gitu ya Pak Is ya. Betul sekali. Dari perikanan tadi berubah menjadi iklan digital, dengan keuangan juga digital, sampai HR-nya juga bisa digital ya. Untuk pelamaran pun juga saya lihat sekarang juga sudah digitalisasi juga ya Pak Is ya. Iya, karena itu juga akan mempermudah jangkauan seandainya ada pelamar dari daerah yang di luar Jawa dan dia ingin bekerja di daerah Jawa, itu akan mempermudah dia untuk submit, untuk CV-nya atau lainnya seperti itu. Jadi untuk namanya jarak kendala sekarang sih sudah bisa dibilang tidak ada jarak antara kita lagi berarti Pak Is ya. Oke Pak Is, langsung kita masuk aja Pak Is ya. Kita kupas tuntas mengenai prodi bisnis digital di Universitas Lia ini teman-teman semua. Oke? Nah Pak Is, oh iya sebelumnya teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis komen atau pertanyaannya di kolom komen, nanti akan saya coba baca atau tim akan memberitahu saya apabila ada namanya pertanyaan. Dan tidak lupa pertanyaannya pakai paspor ya teman-teman. Oke, just kidding. Alright, kita mulai Pak Is. Kita masuk ya Pak Is ya. Ini untuk namanya kita bahas kupas tuntas prodi bisnis digital di Universitas Lia. Betul. Oke deh. Pertanyaan saya Pak Is. Iya. Andaikan saya ini calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Universitas Lia, ya. Kenapa sih saya harus memilih Universitas Lia, terutama prodi bisnis digitalnya Pak Is? Saya akan coba ulas ya, pentingnya kenapa Bapak harus masuk ke Universitas Lia seandainya Bapak sebagai calon mahasiswa. Ya. Jadi sebenarnya secara umum dulu saya akan bahas itu ada banyak hal atau banyak alasan terkait internalnya dari Universitas Lia ataupun eksternalnya. Internalnya apa ya? Kita lihat dari sistem pembelajarannya. Bagaimana sistem pembelajaran Lia? Kita telah melakukan perbaikan. Sebenarnya kita sudah sempurna, tapi kita menyempurnakan lagi. Seperti apa? Kita melakukan kunjungan untuk studi kasus, studi banding di universitas lain atau di beberapa universitas, dan juga kita telah meminta saran masukan dari dunia industri juga. Jadi kita Universitas Lia ini tidak hanya membahas terkait dengan output. Apa sih maksudnya output itu? Jadi kalau Universitas Lia itu dia kan inputnya ada dosen, ada mahasiswa, yang terakhir tentang kurikulum. Nah, yang digodok ini selain dosen cari yang profesional juga terkait tentang kurikulumnya kita mengacu pada prinsip OBE. OBE. Maksudnya OBE itu ini Pak. Jadi outcome based education. Jadi kita setelah melakukan input tadi kita akan melakukan proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya itu kita setarakan proporsi dari praktek dan juga pembelajaran secara teorinya seperti itu. Jadi nanti kita untuk hasilnya itu sudah bukan output lagi, tapi outcome. Kalau output itu kan kita hanya berpikir lulusan. Oh ya, anak ini sudah menyelesaikan, mahasiswanya sudah menyelesaikan sesuai SKS yang telah kita tentukan. Tetapi sekarang kita berpikirnya outcome. Outcome-nya apa? Dengan pembelajaran metode OBE, jadi kita telah menentukan mahasiswa lulus itu secara profesional, bersertifikasi, dan juga dia sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan atau terjun di dunia kerja. Jadi kita tidak hanya lulusan saja ya, tapi sudah masuk ke lulusan yang siap kerja seperti itu. Terus ada lagi, kita kan apalagi kita ada tagline-nya itu Life Planner. Jadi di mana hari ini tuh akan mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, memiliki jiwa kewirausahaan dan juga siap dalam bersaing di dunia pekerjaan. Nah, jadi di situ tuh kita ada kolaborasi antara bidang studi. Jadi kita seandainya masuk di prodi bisnis digital, kita tidak membahas terkait bisnis ini saja, tapi ada banyak hal tentang teknologi. Bahkan kita ada nilai plusnya, apalagi Universitas Lia itu dari pertama berdiri di SDBA dia sudah grade atau suatu top main orang ada suatu bahasa. Jadi hampir seluruh prodi ini kita akan kolaborasikan dengan makul-makul dengan bahasa asing. Jadi mereka bisa juga untuk komunikasi di dunia pekerjaan itu menggunakan bahasa asing atau praktiknya di dunia kerja
tim-tim atau dari manajerial asing seperti itu. Oke, Pak Is. Jadi kenapa saya memilih Universitas Ria itu karena dibilang sudah sempurna, Pak Is ya. Iya. Seperti lagunya Andra and the Backbone, teman-teman, sempurna. Oke, Pak Is. Dan masih ini Pak, tadi kan baru internal ya. Ya, Jadi betul. kita sekarang bahas terkait eksternalnya. Eksternalnya, Pak Is. Oke. Nah, kalau eksternal itu sebenarnya ada banyak juga, tapi cuman saya bahas dulu aja. Karena kalau kita bahas tentang Ria, saking sepunya kita nggak bisa membahas semuanya, tidak Ya. bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Betul, Pak Is. Nah, yang pertama terkait apa? Price atau Price. harga. Apalagi kita dari bulan Juli sampai Oktober atau di ibaratnya gelombang terakhir ya, Ya. yang mungkin kita akan ajukan untuk calon mahasiswa untuk masuk, itu kita mendapatkan suatu persentase diskon yang mana pada semester 1-2 itu kita akan memberikan diskon 50%. Jadi mahasiswa hanya membayar sebesar 50% dari total keseluruhan satu semester bersama di 2 semesternya. Dan 3 ke 4 kita mengalami penurunan bisa sekitar di 40% dan selanjutnya 50% dan yang terakhir itu ada 60%. Jadi itu kesempatan terakhir itu di bulan ini sampai bulan Oktober bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin masuk. Ini masuk Nah, bergabung di Universitas Ria ya. jadi kita kan kebanyakan di saat ini kan akan mulai ada orang yang buat update status terkait apa? Yaitu UTBK SNBT. Pasti dia ada yang senang, ada juga yang dia merasa putus asa, aduh saya nggak diterima. Nilainya ya Pak Is, Iya. UTBK-nya nilainya di mana? Soalnya persaingannya itu ketat Pak. Ketat sekali, betul sekali. Tapi kita di sini kita menjadi suatu problem solving. Ya. Jadi kita sebagai solusi dari mereka yang merasa aduh bahwa saya putus asa nih, saya Betul, tidak baik. bisa melanjutkan kuliah. Padahal cita-cita dia itu harus berlanjut dan dia harus merasakan masa depan yang cerah. Keinginannya kuat untuk kuliah gitu ya Pak Is ya. Jadi makanya nanti calon mahasiswa itu bisa masuk kuliah dengan harga yang kompetitif ibaratnya. Betul Nah, sekali. dan mereka dengan fasilitas di universitasnya itu banyak Pak. Apapun setiap prodi itu punya lab sendiri. Oke. Dan ada juga kalau mereka ingin yang terkait desain ya dengan fotografer yang Ya. suka foto-foto lah anak-anak gensernya seperti itu kan. Ya. Nah, dia bisa ke studio juga disediakan. Pokoknya di sini tuh tempat fasilitas sudah lengkap lah ibaratnya. Lengkap, sarana prasarana sudah menunjang berarti Pak Is ya seperti ini ya. Dan selanjutnya ada juga Pak, saya ngambil 2 aja ya karena ada banyak sih, tapi saya pengennya 2 aja karena kita nggak bisa menjelaskan Betul, Pak. semuanya. Kalau diceritain panjang lebar itu aduh berapa hari berapa malam Pak Is kita ceritain ini. Iya. Yang terakhir itu ada tempat atau place-nya. Oke. Lokasi kita kan Bapak tahu sendiri ya, kita ini posisinya di kalau kita lihat dari utara itu Betul. ada jalan protokol A. Ya. Dan protokol A itu di mana di sana ada tol dalam kota. Betul, Dan baik. bisa diakses dari wilayah manapun. Jadi walaupun dia dari luar Jabodetabek, dia pun juga bisa dengan akses cepat melalui tol seperti itu. Betul. Dan untuk transportasi nggak usah bingung Pak, ada banyak banget transportasi. Contohnya apa? Di situ ada stasiun yang KAI station di situ. Dekat sini di Cawang ada, itu bisa kita akses mungkin yang dari Bogor, dari Bekasi, atau dari luar daerah, dari Batam itu bisa melalui shelter tersebut. Dan juga kalau untuk masalah kendaraan di sini juga nggak susah banget ya. Karena apa? Ada juga terkait busway. Busway mungkin turunnya langsung sampai stasiun situ Ya. dan bisa mungkin jalan nggak terlalu jauh sih, kita sambil olahraga juga bisa sambil Menyehatkan badan ya Pak Is ya. Betul banget, dan Pak juga Is. ada metro mini juga ada ya Pak ya? Pasti. Nah, jadi untuk akses ke sini pun kendaraan tidak menjadi permasalahan bagi kita. Betul. Jadi bisa dibilang Universitas Ria ini strategis tempatnya Pak Is Betul, ya. betul. Bisa kemanapun, dari manapun bisa mencapai Universitas Ria ini. Iya, betul Begitu sekali. Pak Is gitu. Dan di mana lagi UL ini sudah mempersiapkan nanti para calon lulusannya untuk menghadapi dunia industri, untuk Betul, pekerjaan, untuk namanya menjadi seorang pengusaha, startup nanti bekali juga ya Pak Is ya di sini ya. Iya betul Pak. Bahkan kita kan udah kerjasama dengan beberapa industri, bahkan dengan beberapa universitas, khususnya di lokal maupun internasional. Contohnya apa internasional?
kita bekerja sama dengan apa ya, yang universitas di Jepang ada biasanya university, dan ada juga yang satunya apa? Sepertinya Yang dia memiliki program apa terkait bisnis juga. Jadi kita bisa melakukan pertukaran mahasiswa di sana. Bahkan biasanya kita ada program 2 tahun belajar di universitas dia, 2 tahun lagi kita belajar di universitas yang berada di Jepang tersebut. Dengan jaminan apa? Mereka mendapatkan suatu pekerjaan seperti itu. di sana kuliah sambil bekerja di sana. Betul. Jadi kalau mahasiswa itu merasa kalau sudah selesai kuliah, dia tuh masih banyak yang harus dia lakukan. Kalau dia udah selesai kuliah, dia udah nggak ada pembelajaran lagi, dia udah lulus, tapi dia pengen mencari pekerjaan. Yang utama adalah suatu pekerjaan tersebut. Betul. Jadi kita bisa menggunakan ilmu yang didapat dari universitas atau kampus yang kita tempat kita belajar, kita bisa implementasikan di dunia pekerjaan seperti itu. Wow, jadi sudah sangat lengkap ya Pak Is ya. Iya, betul. Oke deh Pak Is. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak Is. Boleh saja. Boleh nggak sih Pak dijelaskan secara singkat untuk terkait prodi bank Universitas Lia khususnya bisnis digital? Boleh sih Pak, karena di sini kan saya juga mengajar di prodi bisnis digital. Betul. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya terkait prodi ini tuh termasuk suatu rumput ilmu dari ilmu terapan, yang mana pada implementasinya itu Pak, jurusan itu akan mengajar untuk merancang dan menjalankan suatu bisnis yang berbasis digital. Ilmu yang akan diperoleh adalah perpaduan dari manajemen bisnis, informatika, dan juga sistem informasi. Jadi dalam prodi bisnis digital ini kita juga bisa saling berkomunikasi atau memiliki suatu mata kuliah lintas prodi dengan tim dari dosen prodi bisnis teknik informatika, dan juga ada sistem informasi maupun juga dari sistem desain sendiri. Desain komunikasi visual itu ada suatu mata kuliah lintas prodi begitu ya Pak Is ya. Jadi kalau kita seandainya kita ada lulusan kita yang masuk ke teknopreneur, jadi membuat e-commerce, jadi kan kita perlu suatu desain ya. Bagaimana desainnya? Kita bisa, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan dari dosen-dosen di kafe, dia juga bisa akan menentukan interface-nya seperti apa, terus pengalaman penggunaannya bagaimana, apakah mudah digunakan ataukah ada suatu hal yang kritikan. Tapi kalau kritikan itu memang kita harus gunakan, karena apa, itu menjadi solusi kita untuk memperbaiki depannya. Betul, memperbaiki suatu produk ya Pak Is ya. Terus setelah desain kita juga nanti pasti diajari untuk membuat e-commerce. Iya, betul ya Pak Is ya. Oke Pak Is, boleh saya lanjut lagi pertanyaan Pak Is? Menarik banget ini saya kalau ingin bertanya kepada Pak Is ini. Oke Pak Is, saya ingin bertanya Pak Is begini Pak Is, apabila saya memilih prodi program studi bisnis digital, apa sih keuntungannya buat saya Pak Is? Iya, sebenarnya keuntungannya ada banyak, saya ringkas juga ya. Terkait dengan mahasiswa itu tidak hanya dibekali dengan ilmu bisnis digital seperti yang tadi saya jelaskan, tetapi juga terkait dengan teknologi, ilmu desain, dan juga skill bahasa untuk bersaing di dunia industri maupun dunia perusahaan. Karena saat ini kan di dunia perusahaan kan kebanyakan hampir ya, enggak seluruhnya sih, hampir kebanyakan perusahaan besar adalah pemegang sahamnya adalah orang asing. Yang mana ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan, apalagi tentang bahasa asing, Jepang maupun bahasa Inggris. Karena itu kan merupakan suatu ilmu bahasa internasional yang perlu kita bisa untuk mengucapkan, bisa untuk berkomunikasi, sehingga akan mempermudah untuk mengambil suatu keputusan. Dan selanjutnya juga kita terdapat program di Chuo University, yang mana tadi saya sudah jelaskan di awal terkait dengan kita melakukan pembelajaran di Universitas itu selama 2 tahun, dan 2 tahun lagi kita juga bisa melakukan di Chuo University tersebut di Jepang ya Pak Is ya, betul. Dengan jaminan apa? Sampai ada jaminan juga loh tadi yang menjamin bahwa mahasiswa ini akan mendapatkan pekerjaan. Dan apakah masih boleh banyak lagi untuk dijelaskan? Karena kita juga ada kerjasama juga dengan Kanda University. Okay. Nah,
di sana itu kalau Kanda dia lebih ke bahasa ya. Kalau untuk CUO ini ada beberapa prodi yang hampir mirip dengan kita. Kalau untuk bahasa kita sudah ke Kanda University, tapi kalau untuk yang CUO itu ada tentang bisnis, tentang sistem informatika. Jadi kita bisa kalau pertukaran mahasiswa pun kita juga bisa lakukan dengan CUO University maupun dengan Kanda University. Dan selanjutnya ada juga terkait kerjasama kita dengan beberapa badan usaha yang menerbitkan suatu sertifikasi seperti Ordin maupun seperti badan usaha lainnya. Kita juga dalam proses juga dengan Marplus, tapi dalam proses ya semoga ini berhasil karena di Marplus itu dia lebih ke terkait sertifikasi bisnis. Karena apa? Kalau kita lihat dari Marplus di situ ada marketing plan certificate dan juga ada human resource certification dan juga ada brand management certification. Dan selain itu Pak, di prodi digital kalau memang dia ingin benar-benar mendapatkan sertifikat terkait IT, kita juga bisa seperti sertifikat apa aja sih? Di situ ada Microsoft Certified IT Professional dan ada juga Project Management Professional. Dan kalau lebih tinggi ada juga Cisco Certified Network Associate. Tapi nanti kita akan melakukan kerjasama ya agar untuk lembaga yang menerbitkan sertifikasi tersebut bisa luasa untuk membantu kita. Seperti itu sih Pak. Jadi para mahasiswa di Universitas Ria ini di samping untuk belajar tapi juga dibekali ya Pak Is, dibekali dengan sertifikat-sertifikat yang terupdate sekarang itu ya Pak Is ya. Betul. Karena apa Pak? Di persaingan saat ini ya Pak di dunia industri maupun perusahaan kompetitif ini sangat kompetitif karena dari kalau kita masuk ke ke perusahaan kita dulu dengan HRD atau HRD-nya. HRD-nya tersebut itu tidak hanya melihat dari wah ternyata IPK-nya bagus nih. Iya. Kita lihat wah dia selama pendidikan di sana apakah dia punya sertifikat atau tidak, karena itu adalah nilai tambahan penunjang. Jadi hal tersebut akan memberi suatu dari HRD tersebut untuk menentukan apakah dia layak masuk ke sini atau tidak. Karena ada supporting dokumen atau suatu sertifikat penunjang tersebut itu akan memberikan tujuan atau memberikan suatu keputusan yang valid dari HRD tersebut. Betul. Jadi bisa dibilang sertifikasi itu penting ya sekarang ya Pak Is di dunia pekerjaannya. Tadi saya sedikit melihat ada pertanyaan nih Pak Is ya dari teman-teman kita itu ya. Profil lulusannya apa sih? Sabar teman-teman semua. Kalau namanya nanti profil lulusan pasti akan kita bahas. Oke, saya akan melanjut bertanya lagi kepada Pak Is. Pak Is, pertanyaan keempat Pak Is ini yang akan saya tanya. Jauh dulu atau gimana ya? Takutnya dia udah tiduran duluan tadi. Enggak dijawab ngerinya kabur Pak Is. Iya, boleh deh Pak Is. Profil lulusan prodi bisnis digital Universitasnya itu seperti apa Pak Is? Nah, untuk profil lulusannya kita tuh ada beberapa ya di sini terkait market researcher. Jadi di sini itu ada seorang profesional yang bertanggung jawab untuk meriset pasar, tujuan memahami preferensi konsumen, tren pasar, kebutuhan pelanggan dan mengevaluasi keefektifan strategi pemasaran. Jadi seorang market itu riset pasar dia itu harus menentukan strateginya bagaimana nih, pangsa pasarnya bagaimana nih, apakah sesuai. Dan seandainya kita melakukan terjun di situ langsung kita harus lihat trafficnya. Kalau trafficnya naik berarti pasar ini cocok untuk kita melakukan eksekusi. By data ya Pak Is ya. Jadi kita perlu melakukan seperti riset di awalnya atau pra pangsa pasar seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga bisnis consultant. Jadi itu seorang profesional yang membantu perusahaan dan organisasi dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja suatu bisnis. Jadi tugas konsultan ini apa? Dia akan menentukan jalannya suatu perusahaan tersebut agar tujuan dari perusahaan itu mudah untuk didapatkan. Mulai dari strateginya gimana, terus penjualannya bagaimana, kalau ada penurunan, volume penurunannya berapa, kita melakukan forecasting di masa depan itu kita akan agar penjualannya naik, kita harus menentukan strategi namanya step by stepnya bagaimana seperti itu. Terus ada digital marketing spesialis. Seperti tadi di perusahaan saya kan dia lebih ke digital marketing ya.
Jadi hampir sebelumnya perusahaan di tempat saya bekerja itu dia untuk medianya dia masih manual sebelumnya. Kita bisa lihat di pinggir jalan itu biasanya dia pakai billboard yang dia masih manual ya, belum ada Videotron zaman itu. Tapi sekarang dengan era digital kita berubah jadi seperti kita bisa melakukan pemasangan Videotron. Bahkan Videotron itu kita bisa melakukan monitoring langsung di perusahaan kita, atau bahkan kalau kita zamannya COVID kita semua karyawan itu dia walaupun di rumah tetap bekerja kalau di kantor. Pasti. Jadi dia akan monitoring, lihat trafficnya, berapa sih kendaraan yang lewat tersebut kalau dia memang di jalan. Terus berapa pasar targetnya. Seandainya di dalam video tersebut produknya terkait apa? Kalau produknya tersebut terkait dengan kosmetik, otomatis kan yang dijual wanita nih ya. Iya betul. Jadi dalam sistem monitoring di dalam video tersebut kita melakukan pemasangan kamera juga. Jadi bahwa mobil yang lewat itu yang menggunakan wanita atau laki-laki itu juga akan menjadi riset pasar yang valid. Jadi benar-benar pangsa-pasarnya sesuai, tidak hanya melihat semua orang atau orang umum yang lewat, tapi targetnya langsung ke wanita atau di mana seperti itu. Targetnya jadi tersampaikan ya Pak Iya. Isya. Kalau untuk masalah kosmetika juga kan sekarang banyak pria pakai kosmetik juga ya Pak Isya. Oke Pak Isya, lanjut boleh Pak Isya. Selanjutnya terkait teknopreneur itu seperti kewirausahaan atau kegiatan bekerja itu memanfaatkan sistem teknologi Pak. Betul, Jadi Pak. kita tuh merancang dan pengusaha mengembangkan usaha itu dengan basis teknologi. Seperti apa? E-commerce. Sekarang kita udah ini Pak, kalau kita sebagai penjual, kita punya barang apa yang mau kita jual, kita sudah tidak perlu lagi harus buat toko Pak. Betul. Sekarang Kita udah nggak perlu lagi harus jalan-jalan bawa tenteng-tenteng barang kita jual orang. Terus dia udah nggak perlu lagi. Di era saat ini kita bisa menggunakan virtual dari toko online. Kita bisa, seandainya kita belum bisa membuat sistem sendiri, kita bisa melakukan di Tokopedia, Shopee, e-commerce. Iya. Tapi kalau kita memang udah ahli ya, baru kita masuk di universitasnya kan ada TISI juga ya. Iya. Di situ dia bisa buat e-commerce sendiri loh. Kita bisa pengajaran coding, bagaimana tuh bahasa pemrogramannya biar untuk membuat kan pemrograman coding kita kayak perintah ya. Betul. Jadi dia harus tahu tentang Python, bahasa bagaimana terus terkait dengan PHP dan juga dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java dan lain-lain. Nah, jadi mereka tidak hanya menjadi ibaratnya kayak konsumen kedua ya mungkin, karena dia masuk ke Tokopedia, padahal Tokopedia itu sebagai produsen kan. Dia jual di situ untuk langsung ke konsumen ketiganya seperti itu. Siapa tahu nanti di Universitas Lia ini ada yang menciptakan suatu e-commerce. Betul. Bahkan bisa menyaingi Tokopedia, Tokopedia, Shopee ya, atau Lazada dan lain-lain. Dari Tokopedia menjadi Toko Pak Edah gitu ya Pak Isya. Betul. Dan selanjutnya Pak masih ada juga sih. Jadi kita itu juga bisa menjadi seorang sosial media spesialis. Iya. Apalagi kalau kita sudah tahu bagaimana konten yang benar-benar bisa menarik orang untuk melihat. Terus bahkan gini Pak, kadang masalah juga Pak Isya ini ya. Kadang jual produk yang sama dilakukan oleh dua penjual. Itu kadang yang satu bisa laku banget, yang satu tidak. Dengan apa? Dengan strategi marketing. Bagaimana dia mengemas suatu produk tersebut, bagaimana dia mengungkapkan keunggulan dari produk tersebut. Betul Pak Isya. Dengan yang satunya yang dia hanya menjual dengan tanpa melakukan strategi atau suatu hal yang membuat menarik pelanggan. Jadi dia akan memilih yang tadi, walaupun produknya sama ya. Jadi pentingnya banget tadi terkait komunikasi, karena di universitasnya juga ada bahasa asing, bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Ataupun juga kita di dalam setiap pendidikan kita juga ada tata cara dalam berbahasa, ada komunikasi bisnis. Kalau di digital, kalau di IT juga ada komunikasi seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar menyampaikan suatu informasi produk itu tidak rancu atau mungkin tidak salah paham. Bagaimana mengemasnya, bagaimana kata-kata ini benar-benar bisa masuk ke mereka. Tepat sasaran lah Pak Isya. Tepat sasaran sampai di hati berarti. Oke baik. Hati terus mainnya ya. Iya baik. Karena kan kalau hati itu bisa dibilang hati-hati. Terus yang terakhir
Betul banget. Betul. Kita ada fintech analyze. Makanya itu apa? Terkait pekerjaan meneliti data untuk memberikan informasi, bimbingan kepada perusahaan atau individu yang hendak mengambil keputusan terkait keuangan dan investasi bisnis. Jadi apa di sini? Jadi suatu perusahaan sekarang ini, perusahaan itu akan membuat suatu skema pembayaran, Pak. Andai kan saya kan di finance controller. Nah, tapi sekarang saya sudah masuk ke tech consultant ya. Tapi dulu saya ini harus menentukan manakah metode pembayaran yang efisien. Betul, Pak. Apalagi di zaman COVID kemarin itu hampir semuanya itu kayak long distance. Jadi kita nggak ada apa ya pembayaran atau tatap muka langsung nggak ada. Jadi itu sebenarnya hal yang bagus. Hal bagusnya apa? Itu akan memangkas atau efisiensi biaya untuk melakukan pembayaran. Karena kalau kita biasanya kalau dulu di kantor saya dulu itu karena benar-benar perlu validasi untuk pembayaran harus melalui direktur harus tanda tangan ini ya. Nah, memakan waktu iya, lah. selain itu kan ada biaya untuk transportasi ke sana. Kadang kan direktur kan mungkin masuk berapa kali dalam sebulan tergantung dari keputusan masing-masing perusahaan. Jadi kita tuh akan melakukan pemangkasan dengan pembayaran digital. Dengan apa? Biar dari pihak direktur itu menyetujui, kita menggunakan sistem kalau BRI itu ada BRI, CMS BRI. Nah, di situ dia itu akan memberikan validasi yang mana kita sebagai seorang accounting kita akan mencatat suatu uang tersebut berapa yang akan dibayarkan. Untuk validasi kita udah tidak perlu lagi tanda tangan direktur, tetapi bagaimana double kontrolnya? Setelah kita melakukan penginputan itu akan verifikasi melalui direktur tersebut. Dia juga online langsung ke BRI Jakarta tadi. Dan selanjutnya ada tahap kedua kalau memang ada dari pemegang saham, karena dia juga ingin kontrol ketiganya, dia juga bisa melakukan pengecekan namanya verified untuk authentication. Jadi nanti akan dilakukan pembayaran jelas dan itu valid, tidak sampai kecolongan karena melewati beberapa lini seperti itu. Ya, betul. Dan juga kalau fintech tuh kita bisa lihat ya terkait pinjol itu kan sebenarnya peer to peer kan kalau dalam sistem fintech itu kita juga bisa menentukan mana sih untuk pendanaan yang bagus. Seandainya kita pakai pinjol, kita cari yang mempunyai keamanan. Seperti apa ya tadi yang sudah ada OJK ya tadi terkait suku bunganya kita harus melakukan analisis. Betul. Seperti riset pasar kan, kita juga harus melakukan riset keuangan juga. Betul. Kita melihat mana sih bunganya yang lebih rendah seperti itu. Tapi kalau bisa jangan apa pinjol. Sebenarnya ada banyak sih kalau di financial technology analysis ini ada banyak banget apa yang harus kita jabarkan. Ya. Tapi hanya itu aja. Mungkin kalau ingin lebih jelas, biar cara membaca itu masuk ke kita akan betul jelas sekali, secara teman-teman. gamblang seperti itu. Apabila tertarik, ya masalahnya kalau kita bercerita 2 hari 3 malam juga nggak kelar ya Pak Isa ini ya. Karena apa yang kita ceritakan ini memiliki nilai yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa dinilai Pak kalau nilai itu. Betul-betul sekali Bapak Is gitu. Terus sepertinya ini banyak yang bertanya Pak Is. Saya langsung coba tanya aja ya Pak Is ya. Aku nggak bisa scroll ya. Sinyalnya putus. Tadi ada yang menarik itu pertanyaannya yang saya pengen tanya ke Pak Is itu. Dari Pak Abbas deh. Bawa lagi sebentar. Oh ke atas kali itu ya. Oh yang Pak Abbas. Saya tadi saya mau masuk bisnis digital, tapi cita-citanya arsitek Pak. Apa? Bisnis digital tapi cita-citanya Arsitek. Tadi sekilas saya melihat itu. Ini pertanyaan bagus banget kalau saya bilang Pak. Bagus tapi menipu kan? Iya. Dia cita-citanya arsitek tapi ingin masuk ke Bisnis digital. Ya seperti tadi sih Pak. Kan kita kan sudah bahas dari awal. Bisnis digital itu tidak hanya membahas terkait bisnis. Kita bekerja sama dengan lintas prodi, dengan tim dosen profesional seperti TISI dan juga DKV. Dan DKV itu tahu nggak? DKV itu juga mempelajari terkait arsitek. Kita di sana bisa dipandu oleh teman-teman tim dosen yang profesional, udah punya suatu pengalaman dalam praktisi maupun dari akademisinya. Jadi nanti juga akan dibantu di situ, minta aja ke dosennya saat kita nanti
ada matkul di kafe. Untuk lebih detailnya nanti bisa masuk datang ke sini dan bisa berbincang dengan tim di kafe. Karena kita juga bekerja sama dalam kurikulum kita memasukkan tim di kafe untuk mengajar di prodi bisnis digital. Itu akan diajari terkait arsitek, bagaimana cara menggunakan aplikasi arsitek seperti itu. Jadi ada mata kuliah seperti saya bilang di awal ya teman-teman, mata kuliah lintas prodi. Jadi saling kolaborasi melengkapi ya Pak Is ya. Gitu Pak Is. Itu dari siapa tadi ya? Pak Idis John. Oke. Pertanyaannya tadi profil lulusan prodi bisnis digital sudah dijawab. Pak Absri. Oke. Pak mau masuk prodi sistem informasi, alhamdulillah kalau mau masuk, tapi lagi dibicarakan bisnis kita. Iya sih, nanti kalau bisa sih datang ke sini ya, untuk yang tadi bertanya terkait sistem informasi, nanti di sini tuh akan dilayani kok dari tim dari apa? Untuk pendaftaran. Humas ya. Dari humasnya, nanti akan dijelaskan terkait SI-nya, bagaimana persyaratannya, daftar ulangnya bagaimana. Nanti di situ akan dijabarkan. Atau pas datang ke universitasnya mencari saya atau mencari Pak Iswan, boleh. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi mengenai universitasnya. Oke, selanjutnya Pak Is, peminatan di bisnis digital itu apa aja sih Pak Is? Siapa itu? Masih sama Idis John ini. Aduh, saya senang sama ibu yang satu ini, pertanyaannya sungguh luar biasa. Iya, alhamdulillah. Udah ya. Coba sampaikan ya. Ya, untuk peminatan Pak Is. Ya, untuk peminatan sendiri di sini kita ada beberapa terkait dengan digital marketing. Jadi strategi yang dimana upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital. Dan di situ nanti kita akan mendapatkan beberapa matkul yang harus diambil, yaitu ada 3 ya Pak. Kalau di sini saya baca itu ada social media management dengan teorinya 2, dengan prakteknya 1. Jadi kita tidak hanya membahas terkait teori, tapi kita juga langsung melakukan praktek. Bagaimana cara menjadi seandainya dia ingin menjadi influencer, dia dapat KOL yang tinggi ya. Dia bisa melakukan praktek langsung bagaimana. Nanti juga di sini ada tim yang akan memberi panduan. Seperti Bu Ausi juga mungkin bisa ya Bu. Jadi samping kita mendapatkan teori, kita mempraktikkan langsung Pak Is itu ya. Terus sebenarnya di sini juga ada digital new media. Jadi kita bisa menggunakan penjelasan atau mata kuliah ini untuk menjelaskan terkait pembahasan media ya, atau marketing ya. Sekarang itu kita marketing itu semakin lama semakin berkembang. Pesat Pak Is. Ya, bahkan kalau kita lihat dari media digital saat ini, di depan itu kita udah melakukan planning perencanaan. Pasti Pak Is. Media apa lagi yang bisa kita gunakan? Seperti kalau kita lihat ya sekarang di sinetron, saya media ya. Betul. Di sinetron itu kita kalau melihat dari awal sampai akhir, kadang kita bisa melihat ada acting antara drama atau acting sesuatu, dia itu melewati sebuah billboard. Ya. Nah, billboard itu dia bisa digunakan sebagai untuk media promosi atau iklan seperti itu. Jadi itu termasuk media baru. Mungkin itu udah muncul sekitar 5 tahun udah ya. Seperti siaran-siaran televisi yang sinetron siang itu ya Pak Is ya. Apalagi kalau sekarang kan kita media TV ini kan digital. Betul. Kalau masih analog, kemungkinan ya kalau zaman dulu analog itu dia seandainya ada suatu media atau iklan yang salah atau salah penempatan atau salah timingnya, itu kalau analog kita tidak bisa melakukan perubahan. Tapi kalau menggunakan media sekarang TV digital, kita tuh bisa melakukan langsung revisi di saat itu juga oleh para jurnalis atau bagian markomnya seperti itu. Bagian promosinya ya. Sebenarnya ada juga terkait konten strategi dan creation. Jadi di sini juga ada bobotnya berapa? Teorinya 2, prakteknya 1. Makanya kenapa tadi kita menggunakan prinsip OBI, karena kita menginginkan lulusan kita itu bukan hanya sebagai lulusan karena mengikuti pembelajaran anggap aja 145 SKS tetapi kita akan mempersiapkan bahwa mahasiswa itu sudah langsung terjun ke dunia pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa lagi untuk di sini ada teknopreneur. Dan di sini itu kita ada beberapa ya untuk matkulnya terkait bisnis model. Itu juga sama, ada
ada 2 teori dan 1 praktek. Ya, selanjutnya ada juga startup bisnis dari 2 teori dan 1 praktek. Jadi di startup bisnis itu mungkin kita akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan suatu pendanaan dalam bisnis. Terus bagaimana juga cara mengelola keuangan tersebut. Bagaimana cara kita menentukan apa yang barang atau produk yang akan kita jual. Kita sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jangan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan itu mungkin levelnya Elon Musk ya. Jadi kita lebih ke kebutuhan. Jadi menjual barang itu jangan untuk keinginan, tapi kebutuhan. Keinginan itu hanya untuk orang-orang yang sudah lebih. Betul. Selanjutnya di sini ada matkul juga untuk product development. Di sini juga ada 2 teori dan 1 praktek. Selanjutnya yang terakhir itu ada financial technology. Di sini juga yang tadi Pak Isi. Iya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di situ ada beberapa sih terkait crowdfunding, ada microfinancing, ada peer-to-peer lending tadi yang pinjol itu Pak Is ya. Jadi nanti kita akan mengajarkan hal tersebut. Kalau pinjol cepet Iya, ya guys. ada market comparison, ada digital payment system juga. Dan apa sih mata kuliahnya? Di sini saya baca ada cryptocurrency. Itu teori 2, praktik 1. Langsung berpraktik lagi ya Pak Is. Tenang, kita ada tim dari Prodi TI dan SI. Jadi nanti bisa jelaskan lebih jelasnya di situ juga. Betul. Mungkin kita juga bisa jelaskan, tapi tidak sedetail dengan tim Prodi. Makanya kita perlunya kolaborasi dengan tim Prodi. Dan saja ada transaksi digital dan fintech. Itu ada 2 teori dan 1 praktek. Dan ada blockchain ekonomi dengan 2 teori dan 1 praktek. Ya. Oke. Tadi saya sedikit melihat pertanyaan yang membuat saya amazing banget pertanyaannya dari Nopri Santi kalau nggak salah. Bisa diminta tolong di scroll itu. Ini dia. Pak, bikin live cek kodam termasuk sebuah contoh digitalisasi bisnis bukan Pak? Ini ya, ini tergantung masing-masing persepsi ya. Kalau saya sendiri mungkin nanti beda dengan orang lain sama. Betul. Kalau saya sebagai influencer itu merupakan suatu daya tarik. Betul. Jadi apa? Kita influencer itu perlunya apa sih? Banyaknya viewer, banyaknya like, banyaknya stiker yang dia sampaikan. Dia memikirkan terkait dengan nilai yang akan dia dapat, uang ataupun apa ya. Jadi dia memerlukan juga tuh kita melakukan materi live streaming tentang cek kodam, tapi dengan money oriented ya jadinya ya. Jadi money oriented, biar betul, kita Pak. dapat support atau viewernya banyak, ataupun juga dengan ada stiker-stiker yang bisa bisa sampingkan kita. Betul. Jadi sebenarnya teori money oriented ya. Jadi kalau misalkan berbicara cek kodam itu, kalau sama seperti orang tua mah nggak masuk Pak ini. Iya betul. Pasti dibilang pamali cek kodam. Iya. Tapi kita bisa baca cek kodamnya bisa Pak di sini ya. Bu Nopri Santi Pak. Nopri Santi ya. Oh iya. Kalau kita lihat dia seperti bintang tamu yang paling atas Pak. Karena apa? Dia itu ke masa depannya bagus. Karena apa? Dia itu mempunyai impian yang terlalu tinggi. Jadi impiannya itu bahkan di atas bintangnya lagi ya. Makanya itu dia saat dia jatuh pun dia itu akan bersinar di antara bintang-bintang yang jatuh. Jadi tidak ada hal yang menyulitkan kita. Makanya kita mimpi aja setinggi-tingginya, nggak usah mikir jatuh sakit. Kita mimpi terlalu tinggi, kita jatuh di antara bintang atau bulan bahkan yang lainnya ya kan? Seperti itu. Pernyataan Pak Is itu menyentuh hatiku loh teman-teman semua. Jadi masih ada waktu nggak Ibu? 2 menit ya. Satu pertanyaan lagi kalau gitu. Oke, bisa minta tolong satu pertanyaannya lagi teman-teman semuanya ya. Ini nggak ada timer ya untuk yang bertanya. Seneng deh aku kalau gini Pak Is, bener. Mana tuh? Siapa tuh? Nah ini dari infak apa infak nih? Infak ya, sedekah berarti infak 23. Apa saja yang dibutuhkan seorang sosial media planner untuk memasarkan bisnisnya? Seorang sosial media planner Pak. Jadi dia sebagai perencana ya. Perencana. Jadi ya seperti itu tadi, kita harus melihat dari konten apa yang akan kita pasang nanti ya. Kita lihat dulu. Kita sebelum kita submit atau kita pasang di sosial media, kita cek dulu interface-nya bagaimana. Apakah menarik, bahasanya sesuai, tata tulisannya sesuai,
menggunakan suatu video atau hanya foto, itu perlu ada banyak karakteristik yang kita dalami. Makanya hal itu mungkin ibu bapak ya tadi ya, kita anggap ini bapak bapak atau ibu bisa masuk ke Universitas LIA. Nanti di situ akan ada banyak hal yang mungkin saat ini belum bapak ibu ketahui. Jadi nanti kita akan pandu terkait sosial media maupun hal lainnya seperti itu. Oke teman-teman, begitulah untuk namanya kita kupas tuntas mengenai prodi bisnis digital di Universitas LIA. Mungkin tidak akan selesai ya Pak ya, karena ada banyak dan kita terganggu ibaratnya terbatas oleh waktu ya. Terbatas oleh waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Is, kalau misalkan mau diceritakan ini 2 hari 3 malam itu tidak selesai ya Pak Is ya. Karena kita benar juga suka ngobrol ya Pak Is ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama saya Jul Hamdani dan narasumber saya Iswa ini. Selamat sore.